Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang dan sempat terisolasi karena akses jalan putus. Kabupaten Aceh Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Dalam satu malam, air menelan seluruh kota. 42.000 warga terdampak, puluhan meninggal, dan ratusan masih dinyatakan hilang. Inilah kisah banjir besar yang memporak-porandakan Sumatera, bencana yang datang tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Banjir besar ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang turun lebih dari 320 mm dalam 24 jam, angka yang jauh melewati ambang normal. Tak hanya itu, kerusakan hutan di hulu sungai memperparah kondisi. Tanah yang seharusnya menyerap air kini berubah menjadi aliran deras yang langsung menuju permukiman. Dan ketika 3 sungai besar meluap secara bersamaan, banjir tak terhindarkan. Hingga hari ketiga, tercatat 38 korban meninggal dunia, 116 orang luka-luka, 8 masih hilang, dan lebih dari 7.500 jiwa mengungsi. Banyak dari mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, dan seluruh barang berharga yang tersapu arus. Pada pukul 21.45, air di beberapa titik naik setinggi 1 meter hanya dalam 15 menit. Warga tidak sempat menyelamatkan barang, bahkan sebagian tidak sempat keluar rumah. Listrik padam, jalan gelap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara air yang menghantam apapun yang menghalangi jalannya. Pada dini hari, volume air mencapai titik tertinggi, 2,8 meter di pusat kota. Puluhan rumah hanyut. Beberapa keluarga terpaksa naik ke atap, mengirim sinyal dengan senter dan teriakan. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, tapi arus terlalu deras. Malam itu, banyak yang tak berhasil diselamatkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tidak cukup hanya menyalahkan cuaca. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan tata ruang, mulai dari izin pembukaan lahan, penebangan hutan, hingga pembangunan di daerah rawan banjir. Ketika pengawasan lemah, risiko meningkat. Industri dan perusahaan yang membuka lahan secara masif juga ikut memberi kontribusi pada kerusakan ekosistem. Kawasan yang seharusnya menjadi penyangga air berubah menjadi lahan terbuka dan mudah longsor. Masyarakat pun memiliki peran, terutama terkait sampah yang menyumbat sungai dan drainase kota. Bencana ini bukan salah satu pihak saja. Ini adalah akumulasi kesalahan kolektif yang dibiarkan bertahun-tahun. Namun kita harus jujur, jika tata ruang terus dilanggar, jika hutan terus ditebang, jika sungai dibiarkan kotor, maka banjir dan longsor bukan sekadar musibah, tapi konsekuensi dari keputusan yang kita biarkan. Bencana ini memberikan pesan yang jelas. Tanggung jawab ada pada pemerintah yang membuat kebijakan, pada industri yang mengelola lahan, dan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Jika semua tidak berubah, maka kisah seperti ini hanya akan menjadi awal dari tragedi berikutnya. Lebih dari 900 personel SAR dan relawan turun langsung ke daerah paling terdampak. Mereka menyisir rumah demi rumah, membuka pintu yang tertutup lumpur, dan mengevakuasi warga yang masih terjebak. Helikopter diturunkan untuk mengevakuasi korban di area yang terisolasi total. Kerusakan yang ditinggalkan banjir ini luar biasa. 1.200 rumah rusak berat, 17 fasilitas umum lumpuh, dan kerugian ditaksir lebih dari 120 miliar rupiah. Namun yang paling sulit adalah memulihkan trauma, terutama bagi anak-anak. Meski bencana ini meninggalkan luka dan kehilangan, Sumatera menunjukkan satu hal yang tak pernah runtuh, kekuatan untuk bangkit. Dari gotong royong membersihkan rumah, hingga relawan yang datang dari berbagai kota, semuanya membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah sendiri menghadapi bencana. Perubahan iklim, kerusakan hutan, dan salah kelola daerah aliran sungai bukan lagi peringatan. Ini adalah kenyataan. Jika kita tidak memperbaiki hari ini, maka bencana berikutnya hanya menunggu waktu. Untuk Sumatera, kami bersama kalian.